dimanapun Anda berada, kembali lagi yang Menggerak On Air di RPK, menyapa ruang dengar sahabat RPK, talk show kerjasama antara Yayasan Musik Gereja Indonesia dan Radio Pelita Kasih. Malam hari ini kita akan ngobrolin tentang gereja memahami masa Prapaskah. Dan di studio saya tidak sendiri, sudah ada bersama saya Bapak Pendeta Charles Gultom, Bapak Gembala Sidang GKOI Petra. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Boleh mendekat sedikit malam ke ya. Selamat malam para pendengar RPK. Iya. Terima kasih loh, Pak. Sekali lagi terima kasih sudah bersedia menjadi narasumber pada malam hari ini. Ya. Kita hari ini bahas tentang gereja memahami masa Prapaskah. Ya. Sebelumnya selamat hari Minggu Pak Pendeta, selamat hari Minggu sahabat RPK. Tadi macet ke sini, Pak? Biasa Jakarta memang. Biasa Jakarta. Kalau nggak macet bukan Jakarta. Baik, sahabat RPK, ternyata beliau ini dulu sudah pernah di sini. Tapi supaya mengingatkan sahabat RPK lagi, mungkin bisa perkenalan dulu nih Pak Pendeta. Boleh, monggo silakan pelayanannya di mana. Ya. Kalau saya sih sudah tahu ya sahabat RPK, tapi kan sahabat RPK juga perlu diingatkan. Ya. Baik, selamat malam, shalom. Shalom. Para pendengar RPK FM juga terima kasih atas undangan Yamuger untuk Ya. saya bisa hadir, bisa bersama-sama ngobrol tentang gereja memahami masa Prapaskah. Ya. Masa Prapaskah. Nama saya Charles Gultom, dipercayakan menjadi gembala sidang di Gereja Kristen Okumene Indonesia, Jemaat Petra di Pondok Pucung di sekitar Bintaro. Ya. Sekitar Bintaro datang ke sekitar Cawang. Ya. Oke, berarti pelayanannya adalah gembala sidang. Sudah berapa tahun Pak, kalau saya boleh bertanya, sudah berapa tahun jadi gembala sidang di GKOI Petra itu Pak? Sejak lulus dari STT Jakarta, Sejak lulus dari lalu STT Jakarta. direkrut atau dibimbing oleh para senior di Gereja Kristen Okumene Indonesia. Oke. Lalu menjadi gembala sidang tahun 2015 sampai hari ini 2025. 10 tahun. Ya, kira-kira 10 Puji tahun. Tuhan. Ya. Oke. Sahabat RPK, kita di studio juga sahabat RPK bisa berinteraksi dengan kami di studio melalui pesawat telepon 021-800444, SMS atau WhatsApp di 0815-1800-444, atau bisa langsung di kolom komentar di live streaming YouTube RPK 9630 FM. Oke, kita langsung saja ke pertanyaan pertama, Pak Pendeta. Ya. Ini kayak saya mau nanya nih, gitu kan. Pak Pendeta, kalau bicara mengenai gereja memahami masa Prapaskah, mungkin saya akan mulai dulu dengan masa Prapaskah itu apa sih sebenarnya Pak Pendeta? Ya, ini kenapa saya terima undangan pelayanan Yamuger dan RPK? Karena kita sedang mensosialisasikan ya di tengah pandangan gereja yang beragam, dianggap bahwa Prapaskah apa sih? Kelihatannya nggak terlalu penting. Ya. Nah, sebabnya saya ambil kesempatan untuk kita sama-sama endorse ya, supaya setiap pemimpin gereja, penatua, majelis dan lain-lain itu concern ya, memperhatikan setiap masa-masa peralihan liturgi atau tahun gerejawi. Ya. Nah, sebabnya kita harus melakukan persiapan, dan saya pikir acara ini menjadi satu momentum untuk kita mendorong para pendengar untuk kita sama-sama mempersiapkannya. Gitu, berarti masa Prapaskah itu artinya kita sebagai umat Kristen bersiap menuju ke perayaan Paskah. Perayaan Prapaskahnya. Oh, Prapaskahnya. Iya. Oke. Itu kalau boleh menggali lebih dalam sedikit, mungkin gimana Pak Pendeta Alkitab dari segi Alkitabnya ya, gimana Alkitab menjelaskan atau menggambarkan masa Prapaskah itu sendiri Pak Pendeta? Ya, sebelum ke Alkitab saya ini dulu ya, lihat ya. Boleh. Ada beberapa istilah-istilah dalam liturgi itu memang menandakan itu kita memang bersiap untuk masa-masa Prapaskah. Misalnya istilah dalam liturgi
memang ini pakai istilah Latin ya. Misalnya minggu lalu itu kita memasuki minggu Septuagesima, atau hari ini ya, memasuki minggu Sexagesima gitu ya. Jadi Septuagesima itu 70 hari sebelum masa Paskah. 70 hari. Iya, Sexagesima namanya kita memasuki 60 hari masa sebelum masa Paskah. Jadi istilah-istilah itu dalam liturgi kita gereja juga sudah mengarahkan untuk kita masuk ke dalam masa Prapaskah. Ya. Jadi dari liturgi sendiri sudah mengarah ke sana ya Pak Pendeta. Iya, baik. Itu. Dan memang yang umum adalah biasanya kita 40 hari sebelum Paskah, yaitu dimulai dengan Rabu Abu. Oh, gitu. Ya. Itu hitungannya 40 hari. Iya, dari Rabu Abu sampai memasuki masa Paskah. Gitu. Itu dari segi istilah-istilah yang digunakan. Iya. Nah, balik lagi ke pertanyaan tadi tuh Pak Pendeta. Di Alkitab sendiri gimana tuh? Iya, kalau kita melihat dari sisi Alkitab atau dari data-data sejarah lah kita kira-kira gitu ya. Jadi memang tradisi-tradisi Kristen itu kan berakar pada tradisi-tradisi Yahudi. Jadi pasti itu nggak bisa kita pungkiri ya. Jadi dan tradisi Protestan juga pasti mengikuti tradisi-tradisi Katolik yang lebih dulu ada ya secara evolusi gereja begitu ya. Nah, sebabnya sejarah itu kan sama seperti perpustakaan ya. Mana yang penting itu yang kita ambil. Jadi kadang-kadang kalau berbicara tentang denominasi atau gereja, nah kan setiap orang mengambil menurut kebutuhannya masing-masing. Tapi memang pilarnya itu harus ada. Ya, Kristus, Alkitab, Roh Kudus, hari Minggu dan lain-lain gitu. Itu sudah tidak boleh ditawar harusnya ya. Nah, sebabnya denominasi tertentu misalnya tidak merayakan Rabu Abu. Betul. Ada. Tapi ada gereja-gereja yang arus utama sudah mulai berpindah untuk merayakan Rabu Abu misalnya. Jadi memang apakah itu bisa dibilang menjadi sebuah pilihan sebenarnya? Ya. Karena sejarah gereja itu semacam perpustakaan besar dan setiap gereja punya dinamikanya masing-masing untuk mempelajari, mengambilnya dan menyerapnya. Betul. Sehingga itu kan perlu proses untuk sosialisasi seperti kita hari ini, gitu ya. Perlu mempelajari, perlu kesepakatan supaya umat itu enggak canggung ketika datang ke gereja. Ini kegiatan apa? Rabu Abu misalnya gitu. Ini kegiatan apa? Betul. Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, lalu Paskah. Oke. Saya mau bertanya ini Pak Pendeta. Tadi kan Pak Pendeta bilang kalau minggu ini kita sudah masuk ke hitungan 60 hari sebelum. Iya. Masa Paskah. Itu berbicara tentang apa sih Pak Pendeta? Ya, Sexagesima itu di sini kalau kita melihat contohnya di Almanak GKOI ya. Gereja Kristen Hukum Indonesia itu ada Sexagesima 60 hari sebelum kebangkitan Yesus. Minggu Sexagesima dilaksanakan Minggu 23 Februari, warnanya misalnya hijau. Jadi memperingati kebangkitan Kristus. Sebabnya masa-masa Prapaskah adalah masa-masa pertobatan, masa-masa untuk mengingat bahwa Tuhan yang bangkit itu sudah berjalan di depan. Jadi tujuannya mempersiapkan umat untuk melihat, memahami, mengerti bahwa di Paskah itu Tuhan sudah ada di depan, berjalan di depan kita. Jadi disiapkan dari sekarang nih pemahamannya. Nanti begitu sampai sana sudah bisa lebih memahami lagi pastinya. Oke. Sobat RPK, nanti kita akan tanya-tanya lebih lagi dari Pak Pendeta. Tapi setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di Mugar On Air di RPK. Kak, Adik, lagi seru main game ya? Iya mah, tapi lapar ya kak. Nah, kalau lapar, Soyami time dulu yuk. Ada yang baru nih.
Wah, yang baru. Mau dong. Baru, soya mie gelas rasa kari ayam. Wah, rasa kari ayam. Kesukaanku nih. Mau. Aku bikin sendiri ya, Ma. Kan bikinnya praktis. Tinggal seduh air panas. Iya dong, tinggal tunggu 2 menit langsung jadi deh. Aroma karinya bikin ngiler. Ditambah minyak kenyal dan ada topping keras-kerasnya. Enak banget ya. Yummy banget buah karinya. Soya mie gelas juga baik untuk anak-anak karena ada serat dan proteinnya loh. Praktis dan bikin kenyang. Iya, bisa lanjut main deh. Yeay, ada menang. Nih hadiahnya. Soya mie gelas lagi. Asik. Soya mie gelas rasa kari ayam. Hangat buah karinya. Soya mie dari Wingswood. Masih bersama kami Yamuger on Air di RPK, dan kami masih menunggu interaksi sahabat RPK melalui pesawat telepon 021-8000-444, SMS atau WhatsApp di 0815 1808444, atau langsung tulis saja di kolom komentar live streaming di YouTube RPK 9630 FM. Dan malam hari ini kita masih ngobrolin tentang gereja memahami masa Prapaskah bersama dengan Bapak Pendeta Charles Kultom. Pak Pendeta, kita ngomongin lagu dikit ya, boleh ya? Siap ya. Lagu tadi itu yang barusan kita dengar sebelum sesi ini itu di Kidung Keesaan terbitan Yamuger nomor 216. Ini menceritakan tentang apa yang terjadi, seperti misalnya contoh tadi kita dengar, kita pun seperti Petrus yang sering menyangkal Yesus. Ampunilah kami Tuhan dan teguhkanlah iman. Nah, Pak Pendeta, kalau kita mempersiapkan diri sebagai jemaat nih, saya sebagai jemaat, gitu ya, mempersiapkan diri menjelang Paskah dalam masa-masa Prapaskah ini, perenungan seperti apa sebenarnya yang paling penting untuk direnungkan oleh setiap anggota jemaat? Ya. Bisa dielaborasi, mungkin bisa ditanggapi Pak Pendeta. Jadi masa Prapaskah itu kan lebih dikenal dengan istilah Lent ya. Jadi Lent itu adalah masa pertobatan, pemeriksaan batin, dan berpantang guna mempersiapkan diri masuk dalam satu ibadah kebangkitan Yesus Kristus, dari mulai tadi ya, Rabu Abu, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Minggu Paskah gitu ya. Tapi kita harus ingat bahwa berbicara tentang gereja itu kan bukan hanya orang dewasa seperti kita. Betul. Bukan nah, hanya ini menarik nih. Oke. Nah, jadi berbicara tentang gereja itu mulai dari bayi yang masih dikandung, yang datang ke ibadah, anak-anak kecil yang 0 tahun, 1 tahun, sampai orang usia lansia. Kalau di gereja kami usia 83 sampai seterusnya. Oke. Artinya apa? Umat membutuhkan sentuhan. Ya. Jadi bukan hanya dalam artian
istilah-istilah yang tadi kita pakai, Iya. bukan saja dalam arti dengan simbol-simbol ibadah, misalnya mulai ungu gitu ya, atau mulai hijau menurut istilah kita dan lain-lain, itu bisa menyentuh ya. Tetapi nyanyian itu menjadi satu porsi yang penting, karena kalau dalam satu ibadah misalnya 1 jam atau 1,5 jam, setengahnya adalah pujian. Betul. Itu kan. Betul. Setuju lagi. Iya. Jadi betapa pentingnya seorang pendeta, majelis atau komisi ibadah dalam sebuah gereja mengenali bacaan-bacaan Alkitab, lalu memilih lagu-lagu yang sesuai dengan tema, terutama Prapaskah atau hari ini. Ya, saya memang udah punya kerinduan untuk mensosialisasikan Kidung Keesaan ini ya, walaupun ada kombinasi dari NKB, KJ dan lain-lain ya. Tapi hari ini kita mendengar lagu yang luar biasa ya. Karena setiap lagu dalam pujian ini memiliki muatan teologis yang sangat padat, yang sangat dalam, terutama misalnya kaitan dengan tokoh-tokoh di seputar Prapaskah itu, yaitu Petrus misalnya dan lain-lain. Sehingga umat itu dipersiapkan untuk masuk ke dalam puncak pengutusan ya. Jadi khotbah itu bukan puncaknya, tetapi justru pengutusan. Dan lagu-lagu yang dinyanyikan menjadi sebuah anak tangga yang membuat umat, oh iya ya betul, peristiwa itu diulangi lagi. Maka istilahnya mari kita merenungkan. Jadi sentuhan itu, touching itu membuat umat lagi, oh iya ya, kisah itu ada dalam ingatan saya, gitu. Ingatan bersama. Menarik. Gitu. Tadi saya mencatat beberapa hal, sahabat RPK, mungkin di rumah juga atau lagi sedang di jalan sambil mendengarkan juga mencatat hal ini. Tapi saya mencatat nih, gereja itu luas, artinya dalam range umur ya. Tadi Pak Pendeta bilang. Kemudian masing-masing itu butuh sentuhan. Tentunya berbeda dong ya. Beda. Yang pemuda sama anak sekolah minggu aja pasti beda tuh. Pasti. Gitu Beda kan. generasi. Beda generasi, nyanyiannya juga pasti beda gitu ya. Kemudian tadi Pak Pendeta juga menyebutkan bahwa nyanyian punya porsi penting. Sangat penting memang, saya setuju itu. Nah, sekarang Pak Pendeta sebagai gembala sidang, bagaimana meramu, mungkin bersama dengan komisi ibadah ya, komisi ibadah meramu pujian-pujian ini sehingga bisa menyentuh semuanya, atau dipisah-pisah nih, ini pujian ini khusus untuk sekolah minggu nih gitu, atau gimana Pak Pendeta, gimana di gereja di Pondok Pucung seperti apa? Ya, jadi pertama memang Kidung Keesaan memang perlu sosialisasi untuk ke gereja ya, sehingga lagu-lagu yang sangat indah ini bisa diajak umat untuk belajar bersama-sama. Ya, jadi misalnya sebelum ibadah kita belajar dulu satu lagu dan lain-lain begitu ya, atau bisa juga misalnya dalam prelude dalam ibadah bisa gitu ya, atau postlude bisa setelah ibadah gitu ya. Nah, tapi yang paling penting adalah menurut saya ketika kita meramu sebuah ibadah, memang paling penting melibatkan semua. Makanya betapa penting misalnya ketika kita melakukan ibadah Prapaskah atau ibadah Paskah, buatlah ibadah yang intergenerasional. Ya, jadi ini menjadi saya sebuah lagi sosialisasi antara lagu-lagu yang ratusan tahun, hymn dengan lagu-lagu kontemporer, atau lagu hymn dijadikan kontemporer, sehingga itu menjadi milik bersama yang dihayati dengan generasi mereka masing-masing. Iya. Menarik bahwa tadi Pak Pendeta bilang hymns, mungkin sebutan paling tepatnya atau mungkin bahasa paling tepatnya adalah hymns dibuat atau diaransemen dalam musik yang dikenal sama anak muda zaman sekarang.
mungkin gitu ya. Betul. Supaya kalau anak-anak muda nggak bilang hymns tuh lagu jadul gitu ya, iya kan? Iya. Itu sih Pak Pendeta yang saya selama ini usahakan dari di sini ya Pak Pendeta ya. Jangan Jadi kecil hati. karena harus maju. karena begini Pak Pendeta, jujur aja karena begini. Di beberapa tempat waktu kami siaran di beberapa tempat ada yang bilang bahwa ngapain sih pakai hymns gitu. Padahal secara lirik kan hymnsnya tadi Pak Pendeta juga bilang hymnsnya bermuatan teologi sekali gitu. Liriknya itu bermuatan teologi. Cuman masalahnya adalah belum ada sosialisasi kemudian kalau dibuatkan dalam musik yang dikenal atau disukai oleh anak muda sekarang berarti butuh kreativitas. Betul. Betul ya? Setuju ya berarti ya? Effort yang sedikit pengen kalau istilah anak-anak mah pengen dikulik lah gitu ya. Gitu. Musiknya. Menarik. Ibadah intergenerasional. Jadi semuanya tahu tentang hymns. Oke. Sekarang berikutnya gini Pak Pendeta. Kalau ini bertanya saja ke Pak Pendeta begini. Sebelum pesan dari sebuah lagu disampaikan kepada jemaat dalam ibadah, dalam penuntutan liturgi yang dibuat sedemikian rupa supaya jemaat bisa sampai pada puncaknya tadi. Sebelum pesan itu sampai kan berarti pesan itu harus dialami terlebih dahulu oleh pemain musik. Contoh misalnya saya pemain musik atau misalnya saya singer, sebutan singer, pemandu nyanyian jemaat, pemandu jemaat bernyanyi begitu ya. Nah, menurut Pak Pendeta, apakah misalnya gini, apakah lagu ini nanti akan dipelajari dulu, butuh pelajaran lebih dalam nggak sih untuk singer, untuk ini supaya bisa lebih mengerti masa prapaskah gitu? Pak Pendeta mungkin bikin satu kelas gitu kan, ayo singer pada kumpul, kita ngomongin tentang Paskah itu atau gimana caranya? Mungkin Pak Pendeta ini lebih ke caranya kali ini. Ya, yang pasti Tuhan Yesus sudah kasih yang terbaik buat kita. Ya. Makanya dalam pelayanan kita harus excellent kan. Betul. Jadi harus berusaha ya. Segala sesuatu harus dilakukan gladi resik. Gladi resik. Iya. Ini teman-teman pemusik di Petra dengarkan pasti ya. Iya, gladi resik. Dan dalam gladi resik itu biasanya ada kesempatan untuk saya menyampaikan bisa renungan singkat, bisa sejarah lagu, macam-macam. Menarik. Jadi itu artinya dalam gladi resik itu bisa gado-gado, campur-campur di situ. Apa kebutuhannya, gitu. Sehingga kita sampai pada pemahaman Allah berkuasa atas puji-pujian itu. Ya. Setuju. Jadi kan Roh Tuhan bekerja karena ada hikmat, pengetahuan dan lain-lain. Nah, di situ sehingga barengan dan akhirnya klop gitu ya. Gitu. Menarik nih, menarik. Iya, betul. Tapi itu maksudnya gini, apakah dalam tanda petik memang harus dipaksakan supaya gladi resik itu, supaya pemain musik, singer semuanya kumpul dengerin Pak Pendeta ngomongin gitu, dipaksakankah atau memang kemauan sendiri tuh? Kayaknya kita besok mau ibadah Paskah nih misalnya, contoh Paskah nih, kita datang dulu deh dengerin Pak Pendeta Charles ngomong gitu, atau gimana? Ya artinya gini, kalau saya sih saya berpikir saya nggak bisa melayani sebelum Tuhan lebih dahulu melayani saya. Betul, setuju. Ya, jadi kalau kita mau belajar memberi yang terbaik, ya kita membuka diri dulu, kita dilayani Tuhan, baru kita melayani. Jadi gladi resik is emas, bukan is emas karena paksaan, tetapi karena kesadaran mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Baik, benar sekali. Setuju. Setuju Pak Pendeta. Kita tahan sebentar Pak Pendeta. Iya. Sahabat RPK jangan kemana-mana, masih tetap bersama kami yang menggerak on air di RPK. Jam di studio
Studio kami menunjukkan pukul 19 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Gue lapar lagi nih. Ya tanggung John, ini dikit lagi nih kita mau juara. Iya sih, tapi lapar gue juga nggak tanggung-tanggung nih. Kalau kalah gara-gara lapar gimana? Tanggung jawab lo ya kalau kita nggak juara. Gimana dong? Eits, lapar tapi lagi nanggung. Ganjanya jangan yang tanggung-tanggung. Cari juaranya. Mie Sedap Cup. Wah, Mie Sedap Cup. Kemasan barunya lebih kece. praktis banget. Mie gorengnya ekstra krip-krip-kripnya. Kuah soto dan kari spesialnya ekstra nendang. Toppingnya ekstra lengkap. Emang Mie Sedap Cup juaranya mie dalam cup. Sedapnya Alkowi. Buruan beli Mie Sedap Cup. Sedapnya makin juara. 96.3 RPK FM Jakarta. Baik sahabat RPK, masih bersama kami yang Mugar on Air di RPK. Dan kita masih ngobrolin tentang gereja memahami masa prapaskah bersama dengan Bapak Pendeta Charles Gultom. Sekarang ke pertanyaan yang saya nanti-nantikan ya sahabat RPK ya. Saya pengen banget nanya ini sebenarnya. Pak Pendeta, punya lagu favorit? Saya dapat bocoran Lihatlah Anak Insan. Iya. Gimana Pak Pendeta melihat lagu ini, mengalami lagu ini? Coba bisa diceritakan terlebih dahulu Pak Pendeta. Iya, saya memang waktu diskusi sama Bung Frank ini minggu ini baru saya dengar lagi ya lagu ini. Iya. Jadi ini kan sebenarnya lagu masa prapaskah ya. Yang menurut saya ini juga sama seperti lagu Mari Kita Merenungkan tadi ya. Kidung Keesaan 216 ya. Kalau di sini Kidung Keesaan 234 ya. Betul. Ya, Kidung Keesaan 234 meskipun ada di PKJ 82 maupun di NKB 77 ya. Iya. Tetapi lirik yang lebih tepatnya di Kidung Keesaan 234. Iya, 234 betul. Ya sebenarnya ini lagu-lagu lama tapi memang balik lagi ya. Jadi memang bisa dari lagu ini mungkin umat sekarang ada kesulitan untuk membaca notasi atau membaca tangga nada. Kadang-kadang lagu-lagu yang kontemporer maupun lagu-lagu yang lebih sederhana atau mengulangi lagu-lagu yang sebelumnya. Misalnya kalau di gereja kami itu memakai misalnya lagu yang biasa NKB 85 misalnya Karena Kasihnya. Oh ya. Tapi ini lagu yang luar biasa, Lihatlah Anak Insan gitu ya. Dan lagu ini sudah diciptakan tahun 1979. Betul. Ya, jadi kira-kira hampir ratusan ya, puluhan tahun yang lalu ya. Jadi ini PR buat gereja-gereja untuk kembali menggiatkan
menggali warisan iman daripada pembuat lagu ataupun pengalaman lagu ini. Kalau saya sih yang menarik dari lagu ini ya, menurut saya nggak terlalu punya kemampuan juga untuk membedah lagu ini, tapi saya cuma melihat secara sekilas karena saya juga kadang-kadang membantu untuk mempersiapkan liturgi di gereja. Gitu. Jadi komisi ibadah memang pilih lagu, nanti final decision-nya saya bilang baru gitu. Dan lagu ini menjadi salah satu lagu yang menarik gitu. Betul. Ya. Oke, gimana tuh Pak Pendeta? Pertama istilah dulu ya, istilah anak insan itu yang paling penting. Oke. Jadi istilah anak insan itu sesungguhnya istilah yang muncul dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sebenarnya, anak manusia. Anak manusia. Ya. Jadi itu kan dalam Injil Markus ya. Jadi Markus mengingat itu bahwa Yesus itu dekat dengan istilah anak Daud, atau Yesus itu langsung kepada istilah anak manusia. Ya, Markus pasal 13 gitu ya. Nah, ungkapan anak manusia merupakan rujukan bahwa Yesus memiliki natur manusia. Ya, sebagai hamba yang menderita. Istilah anak manusia juga mengungkapkan bahwa dia itu adalah Allah yang sungguh-sungguh mengambil natur manusia menjadi sama seperti kita manusia. Yohanes pasal 1:14. Jadi ini muatan teologisnya dari satu istilah itu aja. Itu udah luar biasa gitu ya. Udah dalam ya. Bahkan kalau kita melihat, membedah misalnya kata-katanya ya, misalnya ada tokoh-tokoh yang ada di sana gitu ya, misalnya Bunda Maria, semua kekasih Yesus menangis terseduh. Wah, itu menyanyikan lagu itu langsung peristiwa Prapaskah dan Paskah itu sudah terhisap di dalamnya gitu. Jadi dengan nyanyi satu lagu aja, Alkitab yang tebal itu sejarahnya itu sudah masuk di situ. Sama seperti kalau kita mengucapkan pengakuan iman rasuli gitu, itu kan konsentrat ya, intisari dari iman, seluruh pengajaran Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, jadi ini pujian ini juga sebuah pengajaran yang padat, dinyanyiin lagu seperti ini, wah indah sekali. Iya. Gitu. Bagi Pak Pendeta sendiri, ketika ini mungkin pertanyaannya agak sedikit lebih ke dalam diri pribadi Pak Pendeta kali ya. Ketika lagu ini dinyanyikan, dinyanyikan, Pak Pendeta ngebayanginnya apa tuh? Kalau misalnya gini kan, misalnya kita tuh kadang-kadang kan dengerin lagu, merem, terus ngebayangin sesuatu gitu. Nah, kalau lagu ini, ya kadang-kadang misalnya contoh ya, kita masuk ke dalam ibadah Paskah atau Prapaskah gitu. Kadang-kadang kan supaya kita bisa in touch dengan ibadah itu, contohnya kita tayangkan The Passion of Christ gitu ya, lalu dengan berdarah-darah begitu ya, sehingga kita rasa, oh iya itu darah dosa saya, darah Tuhan Yesus. Itu kan memang baik juga ya, tetapi menurut saya dengan lirik lagu seperti ini itu tidak perlu tayangan. Artinya gini, kita kan berbicara tentang gereja itu kan ada yang punya infocus atau yang enggak. Oh iya, oke. Bicara tentang perlengkapan. Tetapi dengan nyanyi lagu ini, tanpa perlengkapan itu pun gitu ya, itu touchingnya luar biasa gitu. Jadi kita berbicara bukan hanya bicara gereja modern ya, tapi bicara gereja-gereja yang sederhana, ibadah-ibadah yang sederhana di rumah. Dengan nyanyi lagu ini, orang langsung mengarahkan kepada Alkitab. Kalau lagu ini kemudian dinyanyikan, atau taruhlah misalnya diajarkan untuk anak-anak sekolah minggu, ya, bagus. Maksudnya menurut Pak Pendeta, dari segi pengajarannya kan tentu masuk ya. Dari segi pengajarannya tentu masuk. Nah,
mungkin dari segi caranya untuk mengajarkan ke anak-anak sekolah minggu misalnya, contoh lagu ini. Iya, jadi misalnya gini, kami di sekolah minggu itu kan banyak kegiatan ya, bukan hanya mingguan ya, tapi ada ibadah Sabtu buat remaja, ya ibadah Sil, sekolah Injil liburan dan lain-lain, bicara tentang ibadah-ibadah harian yang kita posting dengan renungan-renungan. Iya. Jadi atau mungkin kita bisa membuat misalnya paduan suara buat anak tertentu, untuk mereka belajar lagu ini, lalu perform di sekolah minggu untuk memperkenalkan lagu ini. Banyak cara ya. Tetapi yang paling penting adalah kita nih sebagai guru sekolah minggu, kita sebagai majelis atau rohaniwan perlu memperkaya inventarisir atau lagu-lagu seperti ini. Itu yang paling penting, poin pertamanya. Baru poin berikutnya adalah mengajarkan atau memberikan pengertian ini lagu penting kira-kira sesuai dengan masa Lent atau Prapaskah dan lain-lain. Saya waktu mendengar lagu ini, luar biasa ya. Ini contoh kain ungu langsung kelihatan. Ya. Ini bicara tentang warna liturgi kan, atau kain kebesaran, kain yang mahal. Dari situ pun sebenarnya kita bisa gali sesuatu gitu ya. Betul sekali. Itu jadi ini padat sekali dan Alkitab menjadi sebuah format yang lebih indah melalui pujian. Ya, menarik. Liriknya menetes peluh dan darah mengucur basahi bumi. Serasa lutut tak mampu menopang tubuh lagi. Dalam maknanya ini Pak Pendeta. Betul. Menarik. Kemudian ini saya mau mungkin sedikit bertanya lagi ya Pak Pendeta ya. Kalau misalnya Pak Pendeta dalam sebuah kerangka kreativitas untuk menyampaikan pesan supaya gereja bisa memahami masa Prapaskah dengan baik, sejauh mana sih sebenarnya kreativitas digali dalam misalnya dalam contoh pertunjukan drama, musikal dan segala macam, itu sampai sejauh mana sebenarnya bisa diusahakan? Ya, jadi masa Prapaskah adalah masa pertobatan dan mengingat kebangkitan Kristus kan. Jadi, itu poin paling penting dulu ya. Jadi momen Prapaskah itu sebaiknya bukan hanya diisi dengan ibadah saja, tapi Alkitab bilang bahwa kita juga harus untuk berderma atau bersedekah atau memberi sesuatu. Makanya dalam masa Prapaskah itu kan kita berdoa betul, tapi berpuasa. Dengan berpuasa kita mengambil bagian dari puasa itu. Misalnya Bung Frank hari ini puasa. Nah, puasa dari pagi sampai sore. Nah, uang makan Bung Frank itu buat bermakan untuk orang yang membutuhkan. Menarik. Ya, jadi harus bisa melihat dari sisi seperti itu juga ya. Jadi ketika momen-momen liturgi itu diaplikasikan dalam hal pengutusan, kan kita mendapat justru itu puncaknya kan. Pengutusan. Dan disitulah kita mempraktekkan apa yang kita dengarkan di dalam gedung gereja gitu. Nah, sebabnya masa Prapaskah menjadi momen untuk kita belajar berbagi, peduli. Sadar kita terlalu banyak untuk diri kita. Sebabnya contoh misalnya saya, kami di Gereja Kristen Okumene Indonesia Jemaat Petra biasanya mengakhiri masa murid-murid katekisasi itu di Jumat Agung. Peneguhannya di Jumat Agung. Tetapi kita punya proyek ketaatan. Mulai mereka minggu pertama kumpul, mereka buat persembahan. Persembahan itu dikumpulkan selama setahun, lalu nanti kita akan pilih apakah itu panti asuhan, apakah itu rumah singgah, apakah itu ODGJ. Kita datang ke sana
memberikan sesuatu kepada mereka. Gereja membantu dan lain-lain. Itu jadi sebuah proyek ketaatan, aplikasi dari mereka belajar dan juga mempersiapkan masuk dalam masa Prapaskah. Oke, ini menarik nih. Iya, itu proyek yang kami lakukan 2-3 tahun. 2-3 tahun belakangan ini ya. Oke. Berarti sampai sekarang masih dibuat nih. Jadi kami nanti tanggal 16 Maret itu kami udah pilih option 2-3 panti atau ODGJ. Nanti kita diskusi mana yang bisa kita jangkau, kita ke sana. Kita beri sesuatu kepada mereka. Oke. Terima kasih Pak Pendeta. Kita tahan dulu. Tahan dulu. Kita kembali setelah yang satu ini. Sahabat RPK jangan kemana-mana, masih tetap di Yamugar on Air di RPK. Oi Tan, lu lagi ngapain? Lu Ju, ngagetin aja. Ini gue lagi dengan RPK. Lah, kok tampilan aplikasi RPK punya gue sama lu beda ya Tan? Bukannya pakai aplikasi sahabat RPK? Itu sih aplikasi yang lama. Lu gak tahu? Kan RPK sekarang ada aplikasi streaming terupdate, namanya RPK FM. Oh ya? Iya. Terus ada fitur-fitur terbarunya loh. Bisa langsung ke sosial medianya RPK. Ada WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, email, dan YouTube. Jadi lebih gampang deh buat berinteraksi sama RPK. Oh, gue baru tahu. Makasih ya infonya. Gue langsung download deh. Tapi jangan lupa juga buat kasih tahu ke emak, bapak, kakak, adek. Iya, tenang aja. Nanti gue kasih tahu om, tante, kakek, nenek, sama tetangga gue deh sekalian. Yaudah yuk masuk. Dengerin RPK FM kapan aja, di mana aja. 96.3 RPK FM. Ya Tuhan, Engkau sumber air hayat, yang minum air yang Engkau berikan, takkan haus lagi terus lamanya. Kau puaskan hatinya sampai kekal. Engkau juru selamat ya Yesus Tuhan, kepadamu saja ku taat penuh. Ya Tuhan, Engkaulah terang di dunia, siapa yang ikut Engkau tak sesat. Kau datang supaya yang buta celik tak lagi melangkah di jalan gelap. Engkau juru selamat ya Yesus Tuhan, kepadamu saja ku taat penuh. Engkau kebangkitan dan hidup kekal, siapa percaya tak mati kelak, dan hidup abadi kan didapatnya, selamanya dia akan berbahagia. Engkau juru selamat ya Yesus Tuhan, kepadamu saja ku taat penuh. Baik sahabat RPK, masih bersama kami Yamugar on Air di RPK, Gereja Memahami Masa Prapaskah, dan di segmen terakhir bersama Bapak Pendeta Charles Kultom. Sebelum lebih lanjut, saya mau baca dulu nih Pak Pendeta, ini kayaknya dari YouTube RPK FM 9630 FM. Ini di komentar, ada komentar dari Pak Pendeta. Pak Pendeta Ian Marlon. Selamat malam Pak Pendeta, terima kasih sudah menonton. Puji Tuhan, selamat malam, selamat melayani lewat udara untuk Pendeta Charles dan Bung Frankie. Saya bacanya Bung Frankie aja, nggak usah pakai yang itu Pak. Makasih. Terima kasih Pak Pendeta Marlon sudah menyaksikan kami. Baik Pak Pendeta, satu pertanyaan terakhir. Kita tahu bahwa kalau untuk memahami masa Prapaskah, Sebentar ya Pak ya, sebentar, tahan dulu, saya mau nanya dulu nih. Pak Pendeta, kita tahu bahwa kalau membahas tentang gereja memahami masa Prapaskah, itu kita harus melihat ke cerita di Alkitab, kisah gimana Yesus Yesus ditangkap, kemudian disiksa dan segala macam.
itu sebenarnya kalau ini silakan dikoreksi ya Pak Pendeta ya. Kalau menurut saya apakah pengajaran tentang apa yang terjadi pada Yesus itu, bukankah itu seharusnya diajarkan sepanjang tahun, justru bukan masa Prapaskah saja? Gimana menurut Pak Pendeta? Ya, berbicara tentang gereja, itu kan berbicara tentang tahapan kehidupan ya. Jadi kan kalau kita jadi Kristen bisa dari lahir udah Kristen begitu ya. Tapi ada lahirnya misalnya jadi Kristen remaja, tapi kita memahami secara ideal lahir menjadi Kristen misalnya, jadi Kristen lahir gitu ya. Nah, jadi kan sebenarnya kan setiap gereja kan punya kurikulum. Nah, menarik. Ya, dan kurikulum itu kan pasti ada pengulangan, ada pendalaman, ada tadi dibilang kreativitas untuk membuat itu dengan mencampurkan sisi drama, sisi nyanyian, sisi tata ruang, sisi pengajaran, khotbah, komsel dan lain-lain begitu. Jadi aspek itu nanti bercampur-campur di situ. Tapi kan kita perlu punya kurikulum. Ya, jadi apakah dasarnya Alkitab? Harus. Betul. Tapi ingat bahwa berbicara gereja kan bicara tentang dari usia 0 sampai usia emas atau usia lansia. Nah, setiap golongan usia itu punya kebutuhan-kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan dia. Contoh misalnya. Contoh. Di gereja kami ada pembahasan tentang Kitab Wahyu. Oke. Itu kebutuhan umat. Betul. Karena gereja saya jarang membahas tentang Kitab Wahyu gitu. Ya udah kita bahas kelas Wahyu. Komitmen saya dibikin kayak gitu ya? Iya. Oke. Komitmen saya cuma bilang 2 orang aja datang. Saya akan mulai kelas. Yang datang berapa? 10. Saya mau datang tapi jauh ya kan? Iya. Jadi setiap range usia itu punya kebutuhan-kebutuhan. Karena misalnya contoh usia emas itu dia punya kebutuhan gimana melihat hari depan. Sehingga dia berkata, oh jawabannya Kitab Wahyu. Sehingga dia supaya memiliki pemahaman damai sejahtera, memasuki usia indahnya, menyambut kematian contohnya. Dia mengerti gitu tentang pengajaran-pengajaran Kitab Wahyu yang mungkin dianggap berat karena mengandung simbol-simbol, mengandung informasi-informasi Kitab Wahyu. Contoh kira-kira gitu ya. Ini menarik nih. Shalom, Pak Pendeta. Masa Prapaskah dimulai dari peristiwa apa? Terima kasih penjelasannya. Salam sehat untuk semua. Masa Prapaskah dimulai? Masa Prapaskah dimulai. Tadi 60 hari itu atau 70 hari sih sebenarnya Pak Pendeta? Iya, tadi hanya istilah istilah. Tapi secara umum itu kita memahami bahwa peristiwa Prapaskah ya, istilah Prapaskah dimulai dari Rabu Abu. Nah, Rabu Abu tahun ini tanggal berapa? Tanggal 5 Maret 2000. Oh, oke. Itu masa Prapaskah. Iya. Nah, tapi istilah itu dalam liturgi dimulai dari istilah tadi Septuagesima, dan segala macam itu ya. Lain-lain. Iya. Oh, menarik. Terima kasih. Ini Shalom Pak Pendeta, selamat melayani. Iya, kasih. Bisa kalau komentar bisa yang dihilangin yang di depan Frankie-nya nggak sih? Selamat melayani, terima kasih atas penjelasannya tentang memahami masa Prapaskah. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Semoga pembahasan dan penjelasan dari Pak Pendeta bisa menjelaskan lebih jelas supaya kita bisa memahami. Pak Pendeta, kesimpulan. Bagaimana gereja memahami masa Prapaskah ini? Melihat dari tadi, yang pertama saya tadi nyatat bahwa kalau berbicara mengenai gereja itu luas, masing-masing usia punya kebutuhan dan
meskipun punya kebutuhan yang berbeda-beda tuh kan, belibet kan gara-gara itu sih tulisan di depan Frankie sih. Meskipun punya kebutuhan yang berbeda-beda masing-masing sesuai dengan umur, tapi menarik bahwa tadi Pak Pendeta bilang butuh sentuhan semuanya. Iya. Ya, mungkin Pak Pendeta bisa menyimpulkan. Iya. Buat kita pada malam hari ini. Kesimpulannya, ya. Saya minggu ini saya akan datang ke toko buku untuk beli Kidung Keesaan. Karena saya pikir ini saya sudah terlambat ya. Memang kami dalam ibadah pakai Kidung Jemaat, PKJ, sama PKJ, dan buku-buku lagu nyanyian bebas dan buku-buku lagu yang lain ya. Tapi hari ini saya meniatkan diri, minggu ini saya ada waktu, saya akan langsung pesan sama Bung Frankie Kidung Keesaan supaya saya nanti saya sambungkan ke adminnya Yamuger Pak. Yamuger. Ya, yang kedua saya bersyukur bisa mengendorse melalui siaran RPK dan Yamuger untuk kita kembali kepada kebutuhan umat ya, untuk mereka memahami tentang kematian Yesus Kristus atau masa prapaskah itu dengan lebih dalam, lebih mempersiapkan diri gitu ya. Lebih lebih terstruktur ya, lebih ini dan tadi saya bilang setiap gereja kan perlu memikirkan ulang ya. Ada beberapa gereja yang mulai menerapkan Rabu Abu, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi. Nah, memang kalau kita berbicara tentang gereja di kota, ya kadang-kadang bilang, waduh ngapain ini dibanyak-banyakin ibadahnya, ya. Tapi dengan kita mulai memahami minimal ya hari ini, dengan kita mendengar siaran ini, kita lebih ngeh gitu ya, concern dengan topik ini untuk kita kembali menggali warisan-warisan gereja dan bisa menumbuhkan itu. Ingat, belajar sejarah bukan dari abunya, tapi dari api semangat sejarah itu untuk kita hidupi zaman ini. Tolong ditulis jadi quotes. tolong ditulis jadi quotes ini luar biasa. Menggali sejarah bukan dari abunya, tapi dari api semangatnya untuk kita hidupi sesuai dengan zaman, konteks zamannya. Sehingga itu diterima, diserap, menjadi milik generasi hari ini dan hari depan. Oke. Menarik, sahabat RPK. Terima kasih untuk insight-nya Pak Pendeta. Terima kasih banyak Radio Pelita Kasih. Terima kasih Yamuger. Terima kasih sahabat RPK untuk atensinya selama 1 jam. Tidak terasa juga ya, sudah 1 jam kita bersama di sini. Sekali lagi terima kasih Pak Pendeta Charles untuk kesempatan berbaginya dengan saya di sini. Sahabat RPK, nanti kita akan berjumpa kembali di hari Minggu karena Yamuger on air di RPK sekarang setiap minggu jam 7 sampai jam 8 malam. Terima kasih sekali lagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.